Assalamualaikum. Di kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas mengenai mekanisme dan teknis perhitungan alokasi DBH SDA Migas. Adapun perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang terdiri dari 4 jenis atau 4 macam perhitungan. Yang pertama adalah menghitung perkiraan alokasi untuk tahun anggaran yang berkenaan. Biasanya apabila tahun anggaran 2021 itu sudah dihitung perkiraan alokasinya pada tahun sebelumnya, yaitu 2019, yang kemudian ditetapkan melalui Perpres. Apabila ada perubahan karena terjadinya APBN perubahan, perkiraan alokasi pada tahun berkenaan akan dihitung ulang, yang juga kemudian ditetapkan melalui Perpres perubahan alokasi di tahun anggaran yang berkenaan. Lalu yang ketiga adalah menghitung prognosa realisasi untuk triwulan keempat. Tujuannya untuk mengetahui perubahan yang akan nanti dituangkan dalam PMK, yaitu PMK perubahan alokasi DBH SDA. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perhitungan realisasi untuk tahun anggaran berkenaan. Hasil perhitungan realisasi tersebut gunanya untuk menetapkan kurang bayar atau lebih bayar bagi daerah penerima dana bagi hasil sumber daya alam yang dimaksud. Ada 2 jenis data yang dibutuhkan oleh DJPK Kementerian Keuangan untuk menghitung DBH SDA Migas. Yang pertama yaitu data dari Ditjen Migas tentang lifting dan atau gross revenue yang sudah diklasifikasikan berdasarkan per daerah penghasil, per K3S, dan per jenis minyak. Kemudian yang kedua adalah data dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan berupa realisasi penerimaan SDA Migas per K3S dan per jenis minyak. Adapun diagram mekanisme perhitungan DBH SDA Migas dapat disampaikan sebagaimana berikut. Yang pertama, Ditjen Migas Kementerian SDM mempersiapkan data lifting dan atau gross revenue per daerah. Lalu Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan mempersiapkan data pendapatan negara bukan pajak per K3S. Berdasarkan dua data inilah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan proses perhitungan. Proses perhitungan itu sendiri dimulai dengan grouping data, lalu menghitung rasio lifting atau rasio gross revenue per daerah, per K3S. Kemudian barulah bisa dihitung PNBP per daerah yang menjadi dasar perhitungan DBH per daerah penghasil. Adapun grouping data itu sendiri bisa dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, Ditjen Migas Kementerian SDM mentabulasikan daerah penghasil migas berdasarkan posisi koordinat titik kepala sumur produksi terhadap K3S tertentu. Dalam hal ini diambil contoh Pertamina Hulu Energi on West Java. Dan juga harus diklasifikasikan jenis minyak yang diproduksikan oleh sumur-sumur tersebut karena ini terkait nantinya dengan harga jual atau Indonesian crude price-nya.
Kemudian, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mempersiapkan data penerimaan negara dari masing-masing jenis minyak mentah yang diproduksikan. Artinya, volume liftingnya dikalikan dengan harga minyak tertentu tersebut. Yang di sini diproduksi oleh Pertamina Hulu Energi adalah jenis minyak Arjuna dan jenis minyak Northwest Corner atau Cinta. Berdasarkan dua data inilah, Dirjen Perimbangan Keuangan bisa kemudian memilah-milah penghasilan yang bakal diterima oleh tiap-tiap daerah penghasil berdasarkan jenis minyak masing-masing. Tahapan kedua di DJPK dilakukan perhitungan rasio dan proporsi penerimaan SDA migas per daerah penghasil. Data penerimaan negara bukan pajak yang diterima dari Direktorat PNBP Dirjen Anggaran adalah PNBP per K3S. Data tersebut dikonversi menjadi angka PNBP per daerah menggunakan pola sebaran yang bisa mendekati pembagian PNBP per K3S ke masing-masing daerah penghasil. Perhitungan perkiraan alokasi digunakan rasio lifting, sedangkan untuk perhitungan realisasi itu digunakan rasio gross revenue karena realisasi PNBP per K3S tentu saja itu dalam bentuk satuan mata uang. Kita bisa hitung rasionya dengan bantuan Microsoft Excel, di mana kita bagi beberapa kolom. Yang pertama, kolom untuk K3S. Lalu jenis minyaknya, di sini ada dua jenis, yaitu Krishna kondensat dan minyak jenis Arjuna. Lalu daerah penghasil, baru kemudian lifting dan rasio lifting per daerah penghasil. Rasio lifting per daerah penghasil inilah yang menjadi patokan nanti ketika kita hendak menghitung PNBP per daerah penghasil. Setelah sukses menghitung rasio lifting per daerah penghasil, barulah kemudian rasio tersebut dikalikan dengan penerimaan SDA minyak bumi per K3S yang disediakan datanya oleh Dirjen Anggaran. Ketika perkalian rasio lifting dan penerimaan per K3S tersebut kita dapatkan hasilnya, itulah yang menjadi angka penerimaan per daerah penghasil terhadap sumber daya minyak bumi di daerah tersebut. Pada langkah ketiga, kita akan menghitung DBH SDA minyak bumi berdasarkan persentase yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Di sini tentunya kita sudah lebih mudah karena pada langkah sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai PNBP total per daerah penghasil. Di sini, DBH bagian masing-masing daerah penghasil itu akan dihitung, baik itu bagian provinsi maupun bagian kabupaten kota pemerataan. Pada provinsi yang terdapat lebih dari satu daerah penghasil, maka tiap daerah penghasil itu memberi dan menerima pemerataan dari daerah penghasil yang lain. Apabila prinsip tersebut kita tuangkan dalam kertas kerja di Excel, maka dia kira-kira bentuknya akan menjadi seperti ini. Di mana bagian pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 85% untuk SDA minyak bumi dan bagian daerah adalah
15%. Dan kemudian juga alokasi DBH apabila daerah penghasilnya adalah kabupaten kota, maka provinsi mendapatkan 3%, kabupaten kota penghasil 6% dan pemerataannya 6%. Demikian pula ketika provinsi menjadi daerah penghasil, maka provinsi mendapatkan 5% dan pemerataannya 10% untuk kabupaten kota. Inilah yang kemudian dituangkan ke dalam PMK untuk disalurkan ke daerah penghasil yang dimaksud. Langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh DJPK yaitu menghitung penyaluran ke daerah penghasil dan kabupaten kota pemerataan. Bila realisasi melebihi penyaluran triwulan sebelumnya, maka akan ada penyaluran pada triwulan yang berkenaan karena sejatinya terjadi kurang salur. Namun bila realisasi lebih rendah daripada penyaluran triwulan sebelumnya, maka sudah terjadi lebih salur, tidak akan dilakukan penyaluran. Namun ada kondisi kurang bayar yang bisa terjadi jika secara nasional realisasi ternyata melebihi pagu perkiraan yang sudah dituangkan dalam APBN atau APBN perubahan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.